Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Anjar Kurnia Ramadan. Kembali saya akan memberikan sebuah tutorial ya buat teman-teman semua nih. Terutama yang masih bingung cara analisis sesar, kayak gitu. Nah, pada analisis atau tutorial sekarang ini, saya akan coba mempraktekkan bagaimana sih caranya kita melakukan analisis sesar ya, menggunakan data garis-garis atau sedikit slide kayak gitu. Nah, menggunakan StereoNet nanti dengan aplikasi DIPS seperti itu. Dan bagaimana cara untuk plot hasil analisisnya, analisis sesar yang tadi sudah kita lakukan itu pada peta. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Video ini dipersembahkan dari kami Geologi 2017 Hydros, dan ini ada beberapa contoh yang akan kami lakukan. Nah, yang pertama, biasanya kita di lapangan itu akan menjumpai beberapa macam fenomena geologi yang termasuk salah satunya adalah fenomena deformasi. Ya, fenomena deformasi ini biasanya akan terekam dalam sebuah garis-garis di lapangan. Nah, ini hanya bisa kita jumpai ketika kita melakukan pemetaan geologi atau mapping ya di lapangan. Nah, ketika kita menyusuri trek atau sungai ataupun sejenisnya, maka di spot-spot zona sesar atau zona deformasi akan dijumpai seperti ini. Produk-produk deformasi berupa pergerakan garis-garisnya yang menunjukkan ada sesar di sana ya, atau offset seperti itu. Nah, di sini saya punya dua contoh garis-garis di lapangan ya yang saya sudah ambil datanya waktu saya melapak. Ada pergerakan vertikal ya. Jadi pergerakannya relatif deep seperti ini ya, relatif vertikal gitu garis-garisnya. Dan ada pergerakan yang kedua ini yang relatif horizontal atau strike sweep pergerakannya. Mungkin agak kurang terlihat ya untuk garis-garisnya, nanti akan coba kita praktekkan. Nah, yang pertama data garis-garis ini ketika kita dijumpai di lapangan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalian harus mengukur beberapa data. Yang pertama harus diukur berapa bidang sesarnya, seperti itu. Seperti biasa ya, mengukur reaktif bidang sesar itu standar lah, pasti teman-teman juga pernah diajarin. Lalu kalian harus mengukur pitch dari pergerakan garis-garis ini ya. Kalau kita misalkan analogikan yang sebelah sini itu arahnya berarti apa ya, ini berarti pitch-nya ke arah SW nih, ke sini, ke arah barat daya. Berarti ke kanan ini dia barat daya, ke kiri ini akan timur laut seperti itu ya. Nah, bidang sesar ini berarah N227 derajat east. Berarti kalau N227 derajat east dia ada di kuadran 3 ya. Berarti dia di arah barat daya seperti itu. Nah, kemudian dipping-nya ini 68. Nah, setelah itu kalian akan mengukur pitch-nya. Pitch-nya itu adalah sudut yang dibentuk antara garis-garis ya, garis-garisnya ini. Nah, seperti ini dengan bidang sesar. Nanti kalian bisa mengukur secara manual menggunakan busur di lapangan secara langsung ya. Ini nggak bisa kita manipulasi, jadi harus mengukur di lapangan langsung. Kemudian kalian harus tentukan pergerakan deep slip-nya itu apa dan pergerakan strike slip-nya itu apa. Nah, deep slip-nya itu adalah pergerakan relatif vertikalnya. Coba kita zoom ya. Nah, ini lihat garis-garis ini yang saya sudah ambil datanya, dia menghalus ya. Garis-garis itu akan ketika diraba itu menghalus ke atas seperti itu. Nah, ketika garis-garisnya ini dia menghalus ke atas dalam pergerakan yang deep slip atau vertikal, maka kita patokannya adalah melihat yang arah menghalusnya kemana. Kalau menghalusnya ke atas berarti dia akan relatif bloknya bergerak ke atas atau menjadi sesar naik. Nah, datanya yang sudah saya ambil, ini deep slip-nya itu jenisnya reverse karena dipping yang dibentuk itu 68 lebih dari 45. Nah, dan strike slip-nya itu jenisnya sinistral. Kok bisa sih sinistral? Coba kita breakdown dulu. Nah, tadi kan deep slip-nya sudah ada ya, reverse ya, naik karena menghalusnya ke atas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan strike slip-nya? Berkebalikan dengan pergerakan deep slip, kalau teman-teman mau menentukan pergerakan strike slip-nya itu jangan lihat yang menghalus, tapi lihat yang bagian mengkasarnya kemana. Kalau misalkan ini menghalusnya ke arah sana ya, atau relatif ke kanan ini ke arah barat daya tadi, atau ke kanan lah sebutnya, maka dia akan relatif mengkasar ke arah kiri seperti itu. Nah, berarti dia lihat yang mengkasarnya kalau untuk strike slip. Nah, berarti sinistral jenis untuk strike slipnya.
Jadi untuk memvisualisasikannya lebih enak, kita bisa pakai model blok yang ada di sebelah kanan nih, contohnya ya. Awalnya bloknya ini nyatu nih. Yang di depan ini awalnya sebelum terkena deformasi dia masih satuan dengan yang blok di belakang. Nah, ketika tergeser ya, tersesarkan atau menjadi sesar oblik, dia kan bergeraknya nyerong. Nyerong berarti ke arah kanan sini, menganan ya. Dia sambil nyerong ini juga punya dua pergerakan, jadi ke atas sama ke samping atau nyerong kanan atas kayak gitu. Tapi ketika kalian visualisasikan pergerakannya ini untuk deep slipnya jadi naik, nah untuk strike slipnya ini akan menjadi sinistral, ya kan? Ini kan gesernya ke kanan, tapi kalau kita pakai konsep pergerakan strike slip, ini akan menjadi pergerakan sinistral. Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi blok yang kan kalau kita menentukan pergerakan sinistral strike slip itu melihat blok yang ada di depan kita itu bergeraknya kemana. Nah, blok yang ada di belakang lah kalau di gambar ini ya. Misalkan kita berdiri di blok yang paling depan di sini, terus lihat di bagian depannya kita itu bloknya geser kemana, ternyata geser ke samping kiri. Walaupun pergerakan ini menghalusnya itu ke kanan kayak gitu. Jadi kalau untuk kata kuncinya ya, untuk menentukan kata kuncinya kayak gini nih. Kalau untuk pergerakan deep slip ya, deep slip itu teman-teman harus lihat menghalus. Duh, typo. Sorry guys. Menghalus. Seperti ini ya. Nah, khusus untuk pergerakan strike slip, teman-teman harus lihat mengkasar. Apa sih menghalus sama mengkasar? Coba teman-teman nanti kalau udah di lapangan, nemu garis-garis kayak gini, diraba-raba garis-garisnya. Jangan dipoto doang, jangan dibengongin doang. Dipegang, dibelai, mana yang halus, mana yang kasar. Seperti itu ya guys. Ya, menghalus untuk di flip, mengkasar untuk strike slip. Nah, di sini menghalusnya ke arah atas ya, jenisnya berarti reverse. Kalau dia menghalusnya ke bawah berarti nantinya normal atau strike turun. Tapi ini karena menghalus ke atas jadi reverse. Dan strike slipnya mengkasarnya sebelah kiri, jadi dia sinistral. Nah, oke, kita udah punya data yang lengkap nih dari bidang sesar, pitch, deep slip, sama strike slip. Mari kita coba plotting di stereonya. Langsung aja kita buka aplikasi Dips. Nah, ini saya menggunakan Dips versi 7.0. Sebenarnya ada yang terbaru sih, yang 8.0, cuman belum upgrade aja ini laptopnya. Langsung aja kita klik yang ini, New. Nah, di sini nanti akan muncul spreadsheet ya, kayak Excel kayak gitu. Tinggal kalian masukin aja data spreadsheetnya. Tapi sebelumnya jangan lupa nih, kita klik dulu project setting, gambar kunci ini. Kemudian di global orientasinya kita ubah dulu ke strike active. Gitu ya. Jangan pilih yang left, tapi yang right. Karena kan pakai kaidah tangan kanan di tangan kiri. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman silakan masukin data strike dip-nya. Tadi strike dip-nya 227, strike-nya ya. Dip-nya kalau nggak salah 68. Coba make sure dulu. Ya, sip. Udah nih, strike dip-nya kita sudah masukin. Ini yang kita masukin itu strike dip bidang sesar ya. Nah, setelah itu langsung aja klik yang ini nih, contour preset. Nah, kita zoom aja nih biar lebih jelas. Udah nih, ini bukan strike dip-nya ya, tapi ini pole tertinggi dari strike dip itu. Kita harus buat strike dip-nya itu menggunakan add user plan. Kita arahkan ke titiknya seperti ini. Nah, ini kan udah 227, 68 udah sesuai ya. Nah, ini kita akan plotting bidang sesarnya di aplikasi Dips. Langsung aja kita namain bidang sesar. Bidang sesar. Nah, warnanya bebas selera ya. Kalau saya lebih suka pakai warna merah. Ini selera aja lah ini. Terus pole ID-nya matiin biar tidak mengganggu labelsnya nanti. Kita oke. Nah, ini ada kita sudah plotting bidang sesar di stereotype-nya. Tapi ini belum kelihatan nih stereotype-nya nih. Kita nyalain dulu dong. Di sini stereotype overlay-nya kita klik. Nah, ini masih polar ya jenisnya. Kita rubah dulu ke ekuatorial. Nah, tapi kalau untuk analisis sesar nanti saya akan contohkan juga. Ini bisa dirubah-rubah nih. Bagian pusat dari ekuatorialnya. Nanti akan saya buat pusat ekuatorial itu ada di pole kayak gitu. Tujuannya buat apa? Nanti saya akan jelaskan. Langsung aja kita sekarang buat pusatnya pindahin ke pole dulu ya. Caranya, nih ada yang sebelah kanan bawah nih. Masih tulisannya strike dip ya. Kita ubah dulu ke trend plank. Terus kita ke sini, edit user plan.
Hafalin nih tren pelangnya berapa, jangan sampai lupa. 13722. Oke, kita klik custom. Terus trennya tadi masukin 137, pelangnya 22. Nah, setelah dibuat custom itu, jadi pusat dari stereonetnya, si ekuatornya ini akan berpindah pusatnya di pole. Kayak gitu. Tujuannya buat apa? Supaya nanti kita bisa memplotting dengan presisi pitch dari bidang sesarnya. Tadi kan pitchnya besarnya kalau nggak salah 45, terus dia ke arah SW bukan pitchnya ya. Atau kalau mau simple, 45 tuh apa sih? Ke arah SW tuh apanya? Maksudnya adalah pergerakan menghalus. Menghalusnya tuh ke arah kanan sini kan. Tadi kanan adalah SW atau baratnya ya. Itu ya. Nah, kita punya data tuh. Pitch-nya 45 ke arah SW. Jenisnya adalah reverse atau naik. Nah, sekarang kita akan plot posisi pitch dari bidang sesar. Nah, posisi pitch-nya itu kalau misalkan di stereotype ini semakin ke tengah kan akan semakin 90. Kemudian di kanan sini pojok ini 0, di sini juga akan 0, tengah-tengah sini 90. Nah, terus 45-nya tuh dimulai dari mana? Apakah dari kanan sini atau dari bawah? Dari kiri bawah. Nah, patokannya adalah data ini. Data pitch. Saya marahin dulu ya, biar kita highlight nih. Nah, apa sih pentingnya data pitch untuk pergerakan di stereonetnya? Penting banget. Kita tahu pitch-nya itu punya arah bukaan atau menghalus itu ke arah SW. Terus jenisnya apa untuk deadlift-nya? Pergerakan yang dominannya ini. Ya, jenisnya reverse. Nah, sekarang kita coba contohkan masukkan ke stereonetnya. Tadi kita punya data pitch-nya itu menghalus ke SW, berarti nanti akan panahnya tuh ke arah SW. Ya, panahnya akan ke arah SW, panah net slip-nya atau deep slip-nya. Kemudian jenisnya reverse atau naik. Berarti kalau misalkan panahnya itu akan ditunjukkan ke arah SW dan jenisnya reverse, berarti nanti panahnya itu akan menuju pusat. Dari titik pitch menuju pusat seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya panahnya itu dari titik pitch dan panahnya itu menuju ke pusat ini, pusat tengah-tengah. Pitch-nya akan ditaruh di mana kira-kira? Nah, yang paling mungkin ditaruh untuk menghasilkan hal tersebut adalah untuk pitch-nya kita taruh itu 45-nya dari sini, dari kanan, pojok kanan. Hitungnya 10, 20, 30, 40, 45 di sini. Ya, kurang lebih di sini. Terus kita namain pitch sama dengan 45 ke arah SW seperti ini. Ini aja tulisannya. Nah, warna selera seperti biasa, saya sukanya warna biru. Terus nah ini nih, polnya kalian nyalain ya. Tujuannya apa? Biar di sini ada titik pitch-nya, polnya tuh ketahuan gitu di sini kan. Tapi bagian yang bidangnya kita hapus aja. Caranya kalian klik yang ini, terus bagian plan ini labelnya kalian matiin, dia akan hilang sini. Nah, setelah sudah di plotting ya, pitch-nya itu 45 dari ujung-ujung track bidang sesar. Kenapa nggak dari sini sih mulainya 45-nya? Nah, sekarang coba kita buat. Setelah itu kita coba buat panah net slip-nya ya. Karena jenisnya reverse, makanya kita harus tarik dari pusat. Karena kalau reverse itu atau naik itu dari pergerakannya itu, kalau di analisis stereonet dia akan menuju ke pusat seperti ini. Ditariknya ini sampai mana nih? Ya kan? Tariknya itu patokannya adalah dari pusat ke titik pitch. Gini. Nah, sekarang kalau tadi sesuai data, pitch-nya itu pergerakannya 45 ke arah SW. Nah, lihat panahnya udah bergerak 45 derajat dan dia ke arah SW. Coba kalau teman-teman bikin ya, 45-nya dari bawah nih. 10, 20, 30, 40, 45 dari sini. Nah, terus kalian tarik panahnya nih. Ke sini. Ke titik pitch-nya. Di sini kan tadi titik pitch-nya. Nah, lihat. Panahnya akan bergerak ke arah NE, nggak sesuai sama data. Makanya penting untuk penentuan pitch-nya itu ke arah mana sih, bukaannya atau menghalusnya. Jangan sampai diabaikan ketika di lapangan ya, dilihatnya ya.
kita bisa hapus saja karena cuma simulasi juga. Nah, ini udah bener ya. Jadi deep sleep-nya itu pitch-nya ke arah SW. Nah, setelah itu kita tentukan pergerakan dari stress slip-nya. Tadi stress slip-nya kan sinistral ya. Langsung aja kita plotting di bidang sesarnya sinistral. Seperti ini. Langsung aja kalian plot. Nah, ini udah pergerakannya sinistral ya. Nah, penting untuk kalian ketahui, lihat nih. Ini adalah panah deep sleep ya. Kemudian ini adalah panah stress slip. Ini pergerakan deep sleep, ini pergerakan stress slip-nya. Nah, ketika dikombinasikan, ini akan selaras. Bagian yang atas ini adalah bagian hanging wall ya, dari bidang sesar. Kemudian bagian yang sini, bagian footwall-nya. Taunya dari mana? Lihat aja lengkungan bidang sesarnya. Lengkungan bidang sesarnya melengkungnya ke arah sana, berarti bagian sini itu jadi hanging wall. Seperti itu. Bagian sini jadi footwall-nya. Nah, lihat. Pergerakan blok yang hanging wall-nya itu akan searah. Lihat nih, yang ini ke arah sini, ke arah SW. Nah, yang ini juga ke arah SW. Seperti itu. Itu harus selaras ya. Kalau enggak berarti kalian ada yang salah untuk penentuan pergerakannya. Nah, setelah ini baru kita tentukan di mana sih posisi sigmanya. Sigma 2, sigma 1 sama sigma 3. Pertama kita bisa tentukan sigma 2 dulu. Sigma 2 didapat dari perpotongan antara bidang sesar yang warna merah ini dengan bidang bantu pitch yang warna biru. Atau bidang bantu 1 lah bisa disebutnya. Langsung aja nih pakai ini nih. Text, terus kalian arahin di sini, terus bolehlah kalian tulis pakai singkatan aja lah ya. Sigma 2 kayak gini nih. Warnanya merah boleh lah. Sebenarnya ini posisi sigma 2-nya pas di titik perpotongannya ya, tapi supaya nggak nutupin, taruh di dekatnya aja kayak gitu. Karena nanti kita akan plotting bidang dari sini. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui posisi sigma 1 sama sigma 3-nya di mana sih? Gitu. Langsung aja kita bikin bidang bantu lagi, bidang bantu yang kedua. Caranya kalian plotting ke sini. Taruh di sigma 2-nya. Sini. Terus ini nggak usah dinamain karena bidang bantu, polnya matiin. Gitu. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat bidang yang memotong pitch dan memotong pol di bidang bantu 2-nya ini. Nah, caranya gimana sih untuk menentukan sigma 1 sama sigma 3-nya? Kita udah tahu nih sigma 2-nya di sini. Sekarang sigma 1 sama sigma 3-nya di mana? Tapi sebelumnya pelajari dulu pergerakannya, karena tadi garis-garisnya itu nih, garis-garisnya itu dia pergerakannya deep sleep ya, dominannya oblik ya, tapi dominannya itu dia pergerakannya vertikal, berarti nanti outputnya adalah sesar naik seperti itu ya. Nah, sesar naik kalau bidangnya itu berarah timur laut sama barat daya, berarti sigma 1-nya atau tegasan utama yang menyebabkan sesar tersebut akan tegak lurus dari bidang. Seperti ini. Tegak lurus dari bidang. Berarti nanti sigma 1-nya akan berada di blok yang tegak lurus dari ini, relatif tegak lurus dari bidang sesarnya. Nah, caranya kalian titikin dulu atau tentukan dulu posisi-posisi sigmanya. Nah, patokannya itu adalah kalian tarik 45 derajat dari titik pitch ini di lengkungan garis yang warna hijau atau bidang bantu 2 yang saling berlawanan gitu. Jadi 45 derajat ke sini ke lengkungan yang ini, bikin 45 derajat lagi ke lengkungan yang ini. Seperti itu. Nanti dikira-kira ya, misalkan ini 10, 20, sorry. Ini berarti ya 10, 20, 30, 30, 40, nah 45 di sini. Ini juga nanti kalian ukur lagi 10, 20, 30, 40, 45 di sini. Nah, sekarang tinggal kita tentukan sigma 1 sama sigma 3-nya. Kita buat plot sigma 1 dulu ya. Sigma 1 berarti ada di sini nih. 10, 20, 30, 40, 45. Ini namain sigma 1. Dan sigma 3 di sini. 10, 20, 30, 40, 45. Jadi 45, 45 ya. Nah, jadi ada sigma 1, sigma 2 sama sigma 3. Nah, kenapa sih Jar sigma 1-nya kok ada di sini bukan di sini kan? Nah, caranya adalah arah pergerakan
panah sigma satunya atau tegasan utama ini kan relatif tegak lurus gitu dari bidang sesarnya. Nah, kalian bayangkan ada tekanan dari arah ini nih, relatif berarti barat laut tenggara seperti itu. Sigma 1 dari sini, kemudian sigma 3 akan dari ininya gitu atau rilisnya. Seperti itu. Nah, terus penting juga untuk melihat pergerakan sigma 1 itu dari panah-panahnya. Kalau nanti kalian mau lebih bagus lagi layoutingnya itu bisa pakai Corel atau pakai aplikasi yang lain. Ini coba saya contohin aja pakai ini ya, arrow biasa ya. Berarti kalau untuk pergerakan panahnya, kalian lihat tengah-tengah antara ini nih, bidang bantu yang warna biru atau bidang waktu pertama dengan bidang sesar. Ini seperti ini, satu lagi lawannya. Ini agak kurang nyerong. Seperti ini. Berarti panah ini yang warna hitam ada di luar ini berarti menunjukkan tegasan utama atau tekanan gaya utama dari sigma 1. Sigma 1-nya. Bayangkan kalau bloknya ditekan dari arah barat laut dan tenggara, maka akan menghasilkan bidang sesar naik yang berarah tegak lurusnya, yang relatif berarah timur laut barat daya. Seperti itu. Kalian bisa pelajari teori ini di materi geologi cover untuk konsep pure shear dan simple shear mungkin bisa, atau teori-teori seperti Harding, Moody dan Hill dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini udah tahu nih. Sigma 1-nya di sini, sigma 2-nya di sini, sigma 3-nya di sini. Nah, ini udah siap diekspor sama kalian. Nanti buat lebih cantik panah ini kita ganti aja, kalian edit lagi pakai panah yang lebih bagus di Corel atau di PowerPoint atau di sebagainya lah, terserah ya selera. Oke, udah jadi nih untuk pergerakan yang deep slip ya, vertikal untuk jenis sesar naik. Nah, ini bisa langsung kalian plotting ke klasifikasi Ricat. Nah, apa aja sih yang harus dimasukin ke klasifikasi Ricat? Kalian butuh data-data seperti sebentar ini legendnya kita matiin dulu, kita lihat lagi biar kita tahu. Oh, ini masih trend pelan ternyata. Ubah dulu ke deep. Nah, yang harus kalian masukkan ke klasifikasi Ricat itu ada deep dari bidang sesar. Ya, ini yang warna merah ini deepnya berapa. Selanjutnya data yang harus kalian masukkan itu adalah pitch. Ya. Terus karena klasifikasi Ricat itu, coba kita searching dulu ya. Klasifikasi Ricat. Nah, sudah 72 ini nih. Ya. Contohnya. Jadi tadi sudah dapat misalkan deepnya tadi berapa ya? Oh ya, aku lupa. Deepnya 68, pitchnya 45. Nah, kalian bisa langsung plotting aja deep sama pitchnya itu, tapi patokannya lihat juga pergerakan deep slip dan strike slipnya. Kalau deep slipnya tadi kan sinistral atau naik ya, kemudian strike slipnya itu deep slipnya naik atau reverse, kemudian strike slipnya itu sinistral. Nah, berarti kalian nanti akan fokus ke bagian yang kiri atas seperti ini. Lalu kalian plotting aja langsung ke klasifikasi Ricatnya. Mungkin ini udah banyak diajarin ya, kalau plotting ke klasifikasi Ricat nggak usah saya jelasin lagi. Oke, mungkin itu aja. Mungkin buat video keduanya akan ada 2 sesi ya, karena kalau dilanjutin sesi keduanya terlalu panjang. Sampai jumpa di video lanjutan untuk ini nih, pergerakan horizontal dan cara plotting. Nanti akan saya contohkan. Oke, see you kawan-kawan.